Terkuak selama ini dunia diatur oleh pemerintahan iblis. Ana mengalami hal ini sendiri. Ketika ana membahas soal iblis, penyembahan iblis, ritual, ana dituduh berlebihan dan penganut teori konspirasi. Ini strategi iblis, bikin manusia merasa bahwa itu nggak ada, itu teori konspirasi, itu nggak benar. Kita harus mengenal musuh kita dengan baik, teman-teman. Antum tidak harus jadi pemimpin besar, politikus besar. Antum yang duduk di rumah, yang hidupnya biasa-biasa saja seperti kita semua ini, kita target utama iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di The Design, di Cerita Untung teman-teman semuanya. Dengan terkuaknya Epstein Files, belakangan ini terkuak juga bahwa selama ini semua perpolitikan dunia itu diatur oleh kelompok yang juga melakukan ritual penyembahan iblis. Dan uniknya, semua kebijakan politik, semua isu-isu besar itu mereka rumuskan di sana. Bahkan setiap ada public figure atau pemimpin yang punya kecenderungan untuk membuka keadaan mereka, mereka juga rumuskan untuk di-eliminate di sana. Dan musuh satu-satunya adalah Islam. Oke, apakah ini benar seperti yang kita sangkakan? Di Desain kali ini kita akan bertemu dengan guru kita, Ustaz Muhammad Al-Fuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sehat antum? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasanya lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat ini kan seperti kita lihat ya, makin terbuka. Semua yang diperbincangkan, dibahas antum di waktu-waktu sebelumnya, semuanya orang mungkin banyak yang menyangka bahwa Islam itu ketika memberikan nubuah itu halu, misalkan mereka kan. Tapi kan zaman dulu juga ketika Quran keluar mengatakan bagaimana manusia diciptakan, bumi diciptakan, mereka juga bilang halu kan dulu. Karena belum terbukti. Sekarang terbukti bahwa benar-benar bahwa ada sekelompok orang yang kemudian memimpin, bukan memimpin, atau juga menjadi sutradara semua konflik di dunia untuk menguasai dunia. Sahih. Banyak yang nggak tahu bahwa masalah ini sebenarnya nggak mulai beberapa tahun yang lalu. Masalah ini mulai sejak Nabi Adam diciptakan. Sejak Nabi Adam? Sahih. Sejak Nabi Adam diciptakan. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi ketika Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala berkehendak menciptakan Nabi Adam. Kemudian para malaikat menjawab, apakah engkau wahai Allah akan menciptakan lagi kaum yang merusak di bumi ini? Maka Allah menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua makhluk yang hidup di zaman itu untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud bukan sujud ibadah, tapi sujud hormat. Semuanya sujud kecuali iblis. Dari situ mulai muncul konfliknya. Iblis versus tauhid. Iblis versus ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah konflik yang ada sejak Nabi Adam sampai hari ini. Iblis yang meyakinkan Nabi Adam untuk makan dari pohon yang terlarang, dan itu menyebabkan turun dari surga ke bumi. Dari saat itu iblis berusaha untuk merusak Bani Adam. Semua orang-orang yang terlibat dalam file Epstein itu kan anak Nabi Adam juga, ya, keturunan Nabi Adam juga, ya. Iblis tujuannya adalah bekerja sama dengan orang-orang yang buruk, bahkan dengan Dajjal, untuk merusak Bani Adam, untuk merusak anak-anak Adam melalui penyimpangan seksual, melalui perang-perang, melalui kekufuran, muncul beberapa kepercayaan yang tidak benar, yang menyimpang dari tauhid. Ini semuanya adalah rencana iblis yang tidak akan berhenti dan tidak akan selesai kecuali dengan hari kiamat. Jadi selamanya itu? Itu selamanya. Sampai hari kiamat, di mana manusia akan dibangkitkan dan semua kebenaran itu akan diumumkan, semua kebatilan itu akan diumumkan. Saya dengar bahwa sebenarnya iblis tuh nggak punya kemampuan, Ustaz. Tapi cuma menyarankan gitu, maksudnya. Dia nggak bisa menyakiti manusia secara fisik gitu kan. Tapi cuma menyarankan, kok bisa keseret orang.
bahwa iblis punya kelebihan, punya kekuatan tertentu yang kita sebagai manusia tidak punya. Yaitu dia bisa melihat kita dalam keadaan kita tidak bisa melihatnya. Ketika iblis melihat kita 24 jam, dan ini takdir Allah, ini rencana Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah. Iblis melihat kita 24 jam, iblis bisa mengetahui titik kelemahan kita. Bisa mengetahui kita ini lemah dalam hal apa. Setiap manusia itu punya titik kelemahan, betul? Ada yang kelemahannya jabatan, uang, wanita, atau yang lain, atau pujian manusia. Iblis tahu betul apa kelemahan kita. Karena iblis bisa lihat kita saat kita duduk sendiri. Mohon maaf, saat kita di toilet pun dia bisa melihat. Jadi dia bisa memanfaatkan titik kelemahan kita ini dan bikin kita menyimpang. Bikin kita pelan-pelan jauh dari ajaran tauhid, dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, dari ajaran Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, bikin kita menyimpang dari jalan yang benar. Karena dia bisa memanfaatkan titik kelemahan kita ini. Jadi sebenarnya sih berarti sebenarnya secara fisik nggak ada, tapi mampu memanfaatkan titik lemah kita dan menguasai pikiran kita. Baik, soal secara fisik atau tidak ini perdebatan antara para ulama. Jadi ada perdebatan antara para ulama fiqih, apakah jin itu bisa menyakiti secara fisik atau tidak. Ini mungkin tidak perlu dibahas dulu. Yang pasti, yang 100% dia bisa menguasai pikiran kita melalui titik kelemahan kita. Sama seperti manusia, kan kita kadang-kadang melihat manusia jahat yang memanfaatkan titik kelemahan orang lain. Misalnya ada orang yang kesulitan ekonomi, ditawarkan pekerjaan, tapi dengan syarat harus melakukan ini dan itu. Ini kan sama seperti kerjaan iblis. Iya. Ini yang pasti. Jadi Allah mengizinkan manusia untuk bisa manipulasi sama iblis. Itu untuk tes berarti. Untuk tes, tapi di waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita dapat ujian, yaitu iblis, tanpa ada tata cara keluar dari jalan buruk itu. Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada kita nabi dan rasul yang tugasnya menyampaikan kepada kita ajaran yang benar, yang lurus, yang kita harus pegang dengan sangat baik supaya kita tidak bisa jatuh pada jebakan iblis. Kenapa kita bisa jatuh pada jebakan iblis? Karena kita jauh dari ajaran yang Allah kirim, wahyukan kepada para nabi dan para rasul. Kalau kita perhatikan, semua penyimpangan manusia itu sumbernya karena manusia sudah menyimpang dari ajaran yang benar. Dari ajaran menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu pintar. Kita harus akui. Iblis itu pintar. Iblis itu tidak mungkin mau bikin orang menyimpang langsung suruh dia sembah aku gitu. Itu nggak mungkin. Iblis itu bertahap sekali. Mulai secara pelan-pelan sampai satu titik seperti yang kita lihat di file Epstein Files. Ada ritual aneh, penyimpangan iblis dan lain-lain. Iblis tidak langsung mulai seperti itu dengan mereka. Iblis itu mulai pelan-pelan dengan mereka. Dari mereka remaja bahkan, dari mereka pemuda, pelan-pelan mulai menjauhkan mereka dari jalan yang benar, dari fitrah yang benar, sampai berujung ke ritual aneh, ritual penyembahan iblis. Oh, jadi sedikit demi sedikit. Hanya ada di dalam Al-Quran satu ayat yang luar biasa kalau kita renungkan. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah. Allah Subhanahu wa taala sudah kasih tahu kita semuanya. Tinggal kita baca, renungkan, praktekkan, pasti kita terjaga. Tapi kenapa kita kadang-kadang jatuh pada jebakan ini? Karena kita tidak berpegang teguh pada agama ini. Oh, jadi mereka tuh punya proses ya. Enggak tiba-tiba langsung ngelakuin ini gitu, enggak. Tapi proses yang halus yang orang tuh enggak nyadar lama-lama ngikut. Pantesan beberapa nabi itu dituhankan. Sahih. Beberapa nabi dituhankan yang awalnya mungkin ikut nabi, lama-lama mulai jadi budaya gitu, menjadi Tuhan. Sahih. Bahkan kalau kita lihat misalnya di Jazirah Arab ya, terkenal sekali bahwa, atau kita semua ketahui bahwa ketika Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul, keadaan Makkah itu orang-orang menyembah berhala. Menyembah berhala yang sangat terkenal. Berhala yang mereka sembah itu sebenarnya ini nama orang.
Al-Lat wal-Uzzah misalnya. Ini contohnya. Ada berhala namanya Al-Lat, dewa namanya Al-Lat, dewa namanya Al-Uzzah. Lata dan Uzza. Al-Lat dan Uzzah, betul. Itu sebenarnya nama orang baik. Itu sebenarnya nama orang soleh. Yang mungkin, Allahu a'lam, kita nggak tahu, mungkin mereka pernah jadi nabi, atau mungkin mereka pernah diutus untuk kaum tersebut. Mereka lama-lama dimuliakan sampai dituhankan, sampai disembah. Bas, iblis itu mulai proses dengan mereka dari ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad diutus. Sampai di titik Nabi Muhammad diutus, orang Arab sudah benar-benar menyembah berhala. Jadi ini bukan sehari dua hari gitu. Ini proses ratusan tahun. Oh, kenapa Nabi diutusnya juga bertahap ya? Sahih. Nabi ini udah menyimpang lagi, ganti lagi Nabi ini. Jadi kalau dilepas dari misalnya di satu titik ada Nabi, kemudian Nabi itu kemudian dicabut, menyimpang, gitu terus deh. Sahih. Jadi posisinya tuh iblis selalu membuat manusia itu menyimpang. Sahih. Kecuali di akhir zaman ini Rasulullah pergi, ini penyimpangan kemudian dilakukan lagi sama mereka. Alas, betul sekali. Memang ini polanya, patternnya seperti itu. Betul. Bahkan iblis sendiri yang mengatakan la ahtanikanna. Jadi demi kemuliaanmu wahai Allah, saya akan bikin manusia itu, anak Adam itu seperti hewan peliharaan yang dipegang dari lehernya pakai tali itu. Itu kata iblis. Dan itu yang iblis lakukan. Iblis kan kita lihat Epstein Files itu, iblis perintahkan mereka lakukan kekerasan terhadap anak kecil. Mereka lakukan. Padahal kalau pakai logika manusia biasa, kita ini lihat anak kecil pengen kasih hadiah, pengen main sama mereka. Kok bisa ada manusia sejahat ini? Kenapa? Karena mereka itu sudah jadi seperti hewan peliharaannya iblis. Jadi kayak makan daging kecil segala macam itu kan mereka nurut aja. Saya supaya agar bisa tetap terkenal, bisa berkuasa, dan terbukti memang mereka berkuasa. Betul sekali. Korban. Berarti memang iblis itu ada. Buktinya mereka sembah, mereka benar-benar berkuasa tuh. Sahih. Tapi kalau iblis ada, berarti Allah juga ada dong pasti. Pasti, betul sekali. Ini konflik yang mulai dari Nabi Adam. Konflik yang aturannya sudah jelas dari momen Nabi Adam diciptakan. Nah, saya mau tanya, mungkin ini agak menyimpang teman-teman semua, tapi ini saya juga curious, itu mungkin bisa memperjelas juga buat teman-teman semuanya. Sebenarnya proses berarti untuk merayu Nabi Adam untuk makan buah itu bukan langsung suruh makan kan? Ibaratnya ada proses juga dong seperti manusia, kan? Nah, staf Nabi ini pasti dengan keimanan lebih kuat dari kita gitu. Berarti ada proses pelan-pelan yang dilakukan iblis untuk merayu Nabi Adam. Sahih. Nah, saya sempat sebenarnya ada ya sedikit ini sih. Kok tuh iblis bisa masuk ke dalam surga? Nah, gitu. Kemudian apa benar berarti Nabi Adam terayu sama iblis sudah diizinkan Allah gitu? Ibaratnya kok maksudnya sekelas Nabi sudah di surga, masih ada iblis juga itu di dalam surga gitu. Jadi ada juga pendapat dari kawan-kawan yang masih mungkin nyeleneh ya, mengatakan bahwa yang ngikutin iblis bisa masuk surga juga, ada kok iblis dalam surga waktu itu gitu. Jadi arahnya ke sana. Nanti gimana sih? Taib. Ini Masya Allah pertanyaannya bagus sekali nih, Masya Allah. Taib. Poin yang pertama, gimana nih keadaan iblis di surga? Kok bisa masuk surga? Kok bisa merayu Nabi Adam di surga? Di sini juga sebenarnya ulama berbeda pendapat. Ada satu pendapat pertama, yaitu ini memang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang Allah berkehendak, memang rencana Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan Nabi Adam selamanya di surga. Jadi memang ada rencana seperti itu dari Allah supaya dunia ini diciptakan, supaya kita ada di bumi ini hari ini. Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan iblis untuk masuk surga di waktu itu untuk melakukan tugas tersebut. Pendapat yang kedua, iblis dulunya kan orang soleh, betul nggak? Iblis dulunya itu sebelum ada Nabi Adam, dia adalah benar. Betul. Mungkin di pas titik iblis itu masuk surga, dia masih tergolong sebagai orang soleh yang boleh saja masuk surga. Bas? Dia seperti malaikat ya, maksudnya malaikat. Sahih. Iblis ini juga ada yang soleh juga, dan kemudian baru menjadi ingkar setelah ada Nabi Adam. Betul. Karena rasa iri. Setelah Allah perintahkan mereka untuk sujud kepada Nabi Adam. Seperti itu.
Jadi ada pendapat yang kedua itu bahwa iblis itu memang waktu itu di surga. Memang tempatnya di surga karena belum kufur, belum menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, proses merayu Nabi Adam itu seperti apa? Itu sangat menarik. Dan ana memang pengen bahas ini sudah lama. Iblis itu punya strategi yang dia gunakan waktu itu dan dia masih gunakan sampai hari ini. Yaitu namanya strategi merubah nama, merubah istilah. Strategi yang menarik sekali. Iblis itu merayu Nabi Adam untuk makan dari buah apa? Namanya buah apa? Buah khuldi. Khuldi. Kata khuldi itu artinya apa? Kalau kita buka kamus, khuldi itu artinya hidup selamanya dalam kenyamanan dan kesejahteraan. Al-khuld. Bas. Nama yang baik. Itu nama yang sangat baik. Jadi iblis itu melakukan proses perubahan istilah untuk merayu manusia. Buah yang terlarang itu harusnya namanya bukan buah khuldi, harusnya namanya buah keburukan, harusnya namanya buah haram, harusnya namanya buah dosa. Tapi iblis melakukan perubahan istilah untuk merayu manusia. Ini buah khuldi. Seperti misalnya di zaman kita ini, khamar namanya berubah jadi minuman keras. Lebih ringan kan minuman keras itu ya? Kayak riba diganti bunga. Betul sekali. Riba diganti bunga. Dicantikkan gitu. Sahih. Jika ada, mohon maaf, ada cowok, cewek yang belum menikah, mereka mohon maaf sekali mau zina. Nanti cowoknya ngajak ceweknya staycation, bukan ngajak zina. Oh, ada sekarang pacaran dibilang ta'aruf. Ta'aruf, betul. Pacaran Islami. Pak, ini salah satu strategi yang dipakai iblis sampai hari ini untuk meringankan istilah, untuk bikin istilahnya itu lebih enak didengar, lebih familiar. Itu strategi yang digunakan di surga waktu itu. Buah yang seharusnya ini buah buruk sekali, ini buah haram, buah yang sangat terlarang. Dikasih nama buah khuldi. Buah khuldi itu nama baik, khuldi itu nama bagus. Kita semua akan khuldi di surga. Betul, keabadian, keabadian. Kita akan hidup abadi di surga. Berarti khuldi itu nama baik. Mas, ini strateginya yang iblis lakukan. Dan semuanya kita harus yakini hal ini. Semua hal ini terjadi dengan izin Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang berkehendak. Iblis was-was atau iblis membisikkan hal tersebut ke Nabi Adam dan Allah berkehendak Nabi Adam makan dari buah tersebut dan Allah berkehendak Nabi Adam turun ke bumi dan Allah berkehendak kita dapat ujian yang kita alami sampai hari ini. Semua yang kita alami sekarang itu kalau kita perhatikan ini sementara. Rumah kita teman-teman ini bukan di bumi. Kita di bumi itu pendatang. Rumah kita yang sebenarnya itu di surga bersama kakek kita, ayah kita, yaitu Nabi Adam. Itu rumah kita yang sebenarnya. Kita cuman sebentar saja di bumi. Wah, menarik penjelasan antum nih. Jadi seolah-olah gini, kalau saya ambil kesimpulan ya, Ustaz ya. Ini seperti memberikan sebuah kesimpulan kepada manusia. Manusia itu adalah diciptakan untuk menghuni surga. Nah, sahih. Dan kemudian akan datang iblis merayunya dengan bertahap dan memberikan dan membungkus rayuan-rayuan tersebut dengan sesuatu yang kelihatannya baik dan disukain. Sahih. Seperti sekarang mungkin dibikin sesuatu tren, dibikin sebuah lifestyle, dibikin FOMO, dibikin pokoknya biar kita ngikutin langkah-langkah itu dianggap yang paling keren gitu ibaratnya. Dilakuin itu dan manusia akan berdosa dan Nabi Adam kan ketika berdosa meminta maaf dan dimaafkan kembali ke surga. Betul. Jadi prosesnya ini teman-teman seolah-olah kayak penggambaran. Manusia itu sebenarnya diciptakannya di surga. Dan dalam prosesnya itu nanti akan mendapatkan godaan dari iblis dengan cara-cara iblis yang membuat ini kelihatan indah, menarik untuk diikuti, dan mereka yang bertobat meminta maaf, nggak nyalain siapa-siapa, menyalahkan diri sendiri untuk kesalahannya, itu dimaafkan dan dikembalikan ke surga. Inti kesimpulannya cuma itu. Jadi kita digambarkan dari Nabi Adam, nanti ya kita mau akan tinggal di surga semuanya untuk mereka yang kemudian berserah diri dan meminta maaf gitu Mas. Sahih, betul. Nah, kita asli surga. Kita rumah kita yang asli itu di surga. Kita di bumi ini cuma sementara. Ini menariknya, Ustaz. Saya juga pernah dengar satu kajian ini menarik.
dalam Quran itu ada kata kunci masuk surga, gitu kan? Tapi nggak ada kata kunci untuk masuk neraka. Tapi kenapa orang itu sampai masuk neraka? Berarti bodoh banget. Kan kata Rasulullah SAW, semua umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Oh, Betul. berarti surga diciptakan untuk mereka yang mau. Betul. Tapi maunya nggak gampang. Betul. Maunya nggak Cobaannya gampang. banyak. Jadi sebenarnya orang yang masuk neraka itu dia menolak masuk surga. Karena memilih untuk mengikuti iblis tadi. Sahih. Ini kesimpulan dari obrolan kita sepanjang sampai akhir zaman. Berarti selama kita hidup akan selalu dirayu sama iblis Sahih. atau dikuasai oleh iblis. Sahih. Dan kita harus mengenal musuh kita dengan baik. Mm-mm. Masalahnya Mm-mm. kita hidup selama ini dan belum mengenal musuh kita dengan baik. Dan itu salah satu strategi iblis juga. Kadang-kadang anak mengalami hal ini sendiri. Mm-mm. Ketika anak membahas soal iblis, penyembahan iblis, ritual, anak dituduh berlebihan Ya. dan penganut teori konspirasi. Ini strategi iblis. Bikin manusia merasa bahwa itu nggak ada, itu teori konspirasi, itu nggak benar. Kita harus mengenal musuh kita dengan baik. Teman-teman, antum tidak harus jadi pemimpin besar, politikus besar. Antum yang duduk di rumah, yang hidupnya biasa-biasa saja seperti kita semua ini, kita target utama iblis. Oh, jadi kalau ketika menjelaskan itu banyak yang menyerang, itu udah biasa. Udah biasa. Nah, Jadi kalau membicarakan mengenai nubuah dari Rasulullah SAW, itu banyak kan orang bilang halu, teori konspirasi, cocokologi segala macam. salah satu strategi iblis ini. Wah, bener juga guys. Dulu Nabi Nuh waktu bikin kapal juga dibilang itu berarti. Sahih, betul sekali. Lah, halu bikin kapal di bukit, gitu kan? Bener ya? Sahih. Bikin kapal laut di bukit. Dari mana lo ada logikanya? Cocokologi lo apa? Halu segala macam. Nggak tahu, ketika kejadian baru terbukti. Dan coba kita lihat keadaan Nabi Nuh misalnya waktu itu dari luar. Anggap saja kita ini bukan muslim, kita nggak tahu bahwa ini seorang nabi, dan kita lihat ada satu orang bangun kapal di bukit, terus orang lain menegur dia karena nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Kan benar, masuk akal. Nggak usah bangun kapal di bukit, itu nggak perlu. Kenapa kita percaya bahwa ini perlu? Karena kita muslim, karena kita percaya pada wahyu. Makanya teman-teman, ketika kita bahas iblis, bahas penyembahan iblis, bahas konflik antara manusia dan iblis, itu bukan dari otak kita. Itu dari wahyu yang Allah kirim kepada kita sebagai petunjuk kita sebagai akhir zaman, sampai akhir zaman. Di dalam Al-Quran ada segala hal yang kita butuhkan sampai akhir zaman. Kenapa? Karena dulu masih ada nabi yang diutus, masih ada rasul yang diutus. Ada satu umat dikirim nabi, mereka menyimpang, dikirim nabi lagi. Kalau kita enggak, khalas, tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Maka kitab suci akhir zaman itu, yaitu Al-Quran, itu sempurna. Segala hal yang kita butuhkan di dalamnya itu ada. Untuk teman-teman yang bukan muslim ya, kenapa kita mengatakan sempurna? Karena semua kehidupan kita pasti nanya dulu sama Quran sama hadis ya. Sahih. Ini boleh nggak begini gitu kan? Ya, sahih. Mas sampai masuk kamar mandi guys, kakinya yang mana, baca doanya apa, itu diatur sedetail itu gitu kan. Waktu itu pernah ada juga nanya bahwa berarti Islam tuh ribet banget gitu kan. Semuanya diatur. Tapi di sisi lain berarti tuh Allah sayang banget ya. Sayang sekali. Supaya kita terjaga dari gangguan-gangguan yang lain itu. Jadi karena saking dijaga ini, kamu jangan kesini bahaya, jangan kesini bahaya, jangan kesini, jangan kesini. Nggak suka gitu. Kalau anak ya dibilang, nggak mau karena anak ini nggak tahu kan. Sahih. Anak kecil, kamu jangan nginjek-injek pedal motor gitu. Aku lagi suka main ini. Anak ini nggak tahu, walau orang tua kan tahu. Kamu nanti mencet gas bisa kecelakaan. Sahih. Saking sayangnya dilarang, nggak mau dilarang tapi kadang-kadang dikeplok gitu kan. Sahih. Cuma kita nggak tahu, kalau dikeplok merasa wah Allah ini nggak sayang gitu kan. Sahih. Betul. Wah, jadi guys, Ustadz bilang tadi bahwa Quran yang dilengkapi dengan hadis juga itu adalah semua sudah memenuhi semua kebutuhan kita sampai akhir zaman ini, sahih. Dan ya kalau kita bilang bahwa yang mengutarakan ini akan dibully, benar juga karena semua nabi dibully ya. Sahih. Semua orang yang menyampaikan kebenaran, nabi maupun bukan nabi, pasti akan dibully. Akan dibully. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu."
setiap nabi, nabi di sini artinya nabi yang diutus oleh Allah dan nabi yang menyampaikan kebenaran. yakni orang yang menyampaikan kebenaran, messenger gitu ya. Setiap orang yang menyampaikan kebenaran akan punya musuh. Itu sudah fakta, sudah aturan, sudah sunnatullahi fil kaun gitu. Jadi kalau kita lihat dari sejarah bahwa mayoritas nabi itu kalau dibunuh itu yang bunuh bangsa Wahyudi. Saya kan mereka yang paling banyak dikirim paling banyak ya. Jadi kalau sekarang ada yang memihak kepada mereka, merasa agamanya dekat dengan mereka, nabinya mereka juga yang bunuh tuh bangsa itu gitu. Sahih, betul sekali. Waduh, alhamdulillah bahwa sampai sekarang terbukti satu-satunya nabi dan juga satu-satunya Tuhan yang dia maksudnya satu-satunya yang hak disembah, yang bisa digambarkan AI cuma Islam. Yang lainnya semua bisa digambarkan. Membuktikan bahwa semua yang bisa digambarkan adalah creation. Nggak mungkin kita bisa menggambarkan apa itu creator. Masya Allah, luar biasa. Guys, ini menariknya adalah ternyata semua link atau semua puzzle mulai terbentuk dengan terbongkarnya satu persatu. Ada keunikan bahwa saya habis baca semua sesembahan dari hampir semua keyakinan itu Tuhannya dilahirkan akhir Desember. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat di ChatGPT, gitu misalnya ya. Ada Horus, ada Zeus, ada Amitra, ada Solistik, apa gitu namanya gitu. Termasuk Krishna dari Pawayangan. Semuanya listnya itu di akhir Desember. Dan kalau lihat teman-teman nih cuplikan pemujaan terhadap penyembahan bayi itu dilakukan sebagai kado atau hadiah ketika mereka ulang tahun. Mereka mempersembahkan anak manusia untuk dikorbankan kepada dewa pagannya mereka. Dan saya habis lihat konten dari influencer luar negeri untuk bisa mendapatkan bayi-bayi untuk dikorbankan. Mereka butuh banyak wanita untuk hamil. Maka mereka punya acara namanya Lupercalia yang diadakan Februari. Itu hari di mana semua orang boleh menzinahi wanita sebanyak-banyaknya supaya hamil November, Desember, harvest. Dapat banyak bayi untuk dikasih kado buat persembahannya. Dan acara Lupercalia ini teman-teman itu diadakan tanggal 15 Februari. Valentine diadakan 14 Februari yang dibikin story yang tanpa dasar. Seolah-olah ini di hari ini semua orang boleh berzina. La ilaha illallah. Memang ternyata benar. Setiap 14 Februari itu tingkat perzinahan paling banyak di dunia. Dan banyak orang muslim yang merayakannya. Banyak yang ikut merayakannya. La ilaha illallah. Jadi ada dua, yang satu ya ulang tahun dan Valentine. Itu kebudayaan dijalankan. Dan karena itu adalah hasil hubungan, maka bayi-bayi yang lahir itu dirayakan, mudah untuk diambil untuk kemudian dijadikan persembahan. Nah, teman-teman, kalian merasa bahwa ini adalah sebuah budaya yang tidak ada dasarnya, dan ternyata Lupercalia ini dipersembahkan untuk dewa Van yang bentuknya mirip banget dengan Baal. Jadi mereka hanya berganti nama. Seperti hal di akhir Desember itu para dewa itu hanya berganti nama untuk kaum-kaum tersebut menyembah dia juga. Jadi intinya, benar kata Ustaz tadi di awal, dibungkus sesuai dengan tema FOMO-nya saat itu. Dan masih banyak yang ngikutin sampai hari ini. Antum jelaskan di awal, langsung cuneng di kepala. Semua nyambung ya ternyata. Saya. Dan yani saya kebetulan lagi baca-baca secara mendalam tentang agama dan kepercayaan suku-suku pedalaman di Amazon di Afrika.
Kalau kita lihat hampir semuanya mereka itu nggak terhubung ya, mereka nggak saling kenal. Ada satu suku di Tanzania, satu suku di Uganda, satu suku di Afrika Selatan. Itu mereka nggak saling kenal sama sekali, bahasanya berbeda, sukunya berbeda. Terus satu suku lain di Brasil, di Amazon, satu suku lain di sana, di sini. Mereka nggak saling kenal, tapi hampir semua mereka ada ritual pembakaran dan mengorbankan bayi dan penyembahan iblis. Hampir semuanya. Padahal mereka nggak saling kenal sama sekali. Bahkan saya baca kemarin di Brasil gitu ya. Di Brasil itu sempat viral satu hal karena suku-suku pedalaman yang pribumi, mereka diprotes sama warga biasa, warga kota, warga desa gitu ya. Karena setiap tahun mereka ada satu hari mereka membakar bayi mereka sendiri sebagai korban untuk dewa yang mereka sembah. Jadi itu bukan kebetulan. Kok mirip ya? Mirip sekali, persis sama. Iya. Ini bukan kebetulan sama sekali. Kenapa? Karena kita kembali lagi ke konflik awal Nabi Adam. Apa tujuan iblis? Bikin manusia menyimpang, bikin manusia tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, bikin manusia jauh dari ajaran tauhid. Ujung-ujungnya sama, bungkusnya beda. Intinya sama. Yani saya tidak mau terkesan apa ya, mempojokkan satu agama atau menghina atau merendahkan, tapi satu-satunya agama yang menyembah satu Tuhan di muka bumi ini hanya Islam yang tauhid. Bahkan Yahudi sendiri yang bisa dikatakan masih mirip dengan tauhid. Jadi mereka monoteis juga. Mirip, yani tidak ya, kalau kita pelajari Yahudi secara mendalam, masih mereka ada dewa-dewa dan lain-lain ya. Itu masih mereka punya dewa-dewa sendiri selain Tuhan. Selain itu nggak ada lagi. Khalas, Islam, hanya Islam saja. Hanya Islam. Baal ini juga hanya dewanya Yahudi nih. Sahih. Epstein itu lebih menyembah Baal dibanding si Taurat sebenarnya. Bahkan dia nggak baca Taurat itu. Sahih. Bahkan saya file Epstein itu kan banyak sekali ya. Dan makin kita baca, makin kita cek di situs Kementerian Hukum Amerika, makin kita ketemu informasi yang baru. Saya baca sendiri bahwa Epstein itu buka rekening bank dengan nama Baal. Iya. Punya rekening bank dengan nama Baal. Allahu a'lam, mungkin ini rekening yang membiayai aktivitas-aktivitas anehnya. Iya, lagi-lagi nih. Kan buka rekening harus pakai KTP. Sahih. Gak mungkin dia kemudian asal nge-rename aja. Berarti kan ada KTP si Baal ini kan. Ini rekening yang jangan-jangan untuk membiayai semua ritualnya. Ritual tersebut ya. Kan tadi Ustadz bilang bahwa satu-satunya yang monoteis atau menyembah satu Tuhan. Sahih. Itu kan Islam. Hanya Islam yang masih murni 100% hanya Islam. Dan ini anak siap debat sama siapapun. Tidak ada agama yang menyembah satu Tuhan yang monoteis itu selain Islam, enggak ada. Dalam kitab-kitab sebelumnya, Taurat, kemudian Injil, kemudian Zabur gitu. Semua nabi dijelaskan itu menyembah satu Tuhan. Sahih, berislam. Menyembah satu. Berarti kan sebenarnya dari Adam sampai Rasulullah SAW sama bosnya. Islam. Agama Allah tidak berubah. Agama Allah satu, agama Allah itu satu. Akidah gak pernah berubah. Jadi kita ini punya, kalau kita beragama, kita punya yang namanya akidah, punya yang namanya syariah. Itu dua hal yang berbeda. Akidah itu nggak pernah berubah dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Syariah berubah. Bedanya apa? Akidah itu adalah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimat ini nggak pernah berubah dari zaman Nabi Adam. Nabi Adam menyembah Allah, Nabi Nuh menyembah Allah, Nabi Musa menyembah Allah. Dan orang yang menyembah Allah, berserah diri kepada Allah, namanya Muslim. Terlepas dari nabinya siapa. Bahkan kita baca di surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ahassa Isa minhumul kufra, qala man ansari ila Allah? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah, amanna billahi wa ashhad bi anna muslimun." Ketika Nabi Isa mulai merasa bahwa banyak yang mulai kufur, banyak yang mulai tidak percaya, maka Nabi Isa bertanya kepada murid-muridnya, "Siapa Ansari?
siapa orang-orang yang mendukung saya? Maka Hawariyun, murid-muridnya menjawab, nahnu ansarullah, kami mendukung agama Allah. Amanna billahi, beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun, dan bersaksilah wahai Isa bahwa kami orang-orang muslim. Bas. Ini namanya akidah. Itu gak pernah berubah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Musa Yahudi, nah, itu kurang tepat. Nabi Musa Muslim. Kalau ada yang mengatakan Nabi Isa Nasrani, nah, itu kurang tepat. Nabi Isa Muslim. Tapi syariah itu berubah kadang-kadang. Maksudnya apa syariah? Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariah khusus setiap Nabi yang cocok dengan zaman dia. Yani misalnya, ada satu syariah di mana daging babi diperbolehkan. Ada satu syariah daging babi diharamkan. Ada satu syariah boleh menikahi dua perempuan yang merupakan kakak adik. Dulu seperti itu boleh. Syariah Islam, syariah Nabi Muhammad tidak boleh. Jadi syariah itu aturan, undang-undang yang berubah sedikit saja. Tapi akidahnya tetap sama. Menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan iblis kerjanya dari zaman Nabi Adam bikin manusia menyimpang dari poin ini. La ilaha illallah. Ini kerjanya. Kadang-kadang Ba'a dibungkus dalam nama Baal. Kadang-kadang dibungkus dalam nama Zeus. Kadang-kadang dibungkus dengan nama Majusi. Ya, menyembah yang memuliakan api dan lain-lain. Kadang-kadang dibungkus dalam nama kepercayaan Mesir kuno. Yang menyembah dewa Horus, menyembah Horus, dewa ya, benar. Betul. Kadang-kadang dibungkus dalam kepercayaan yang namanya syaman. Syaman itu yang terkenal di suku-suku Afrika dan suku-suku Amerika Latin. Suku Amazon, suku pedalaman itu syaman. Bas, bungkusnya beda, tapi intinya sama. Membuat manusia menyimpang dari la ilaha illallah. Oh, jadi ihdinas siratal mustaqim itu nunjukin jalan yang lurus. Jadi mereka bisa berubah-ubah wajah di kanan kirinya untuk supaya kita kesinilah. Sahih. Mereka ini iblis ini mencoba untuk supaya kita nggak kayak yang lurus. Sahih. Jadi mereka mau ganti wajahnya bebas-bebas aja tuh. Sahih, betul sekali. Ganti namanya bebas-bebas aja. Sama saja. Semuanya sama. Asal jangan yang jalan yang lurus ini. Sahih. Cuma nama aja yang berubah. Bahkan yani hampir wallahi yani ketika kita mempelajari kepercayaan atau budaya kuno semua negara yang ada di muka bumi ini, hampir semuanya ada kepercayaan seperti itu. Yani misalnya di Mesir ada satu kepercayaan yang sangat terkenal namanya Arusun Nil. Arusun Nil artinya putri sungai Nil. Itu setiap tahun perempuan paling cantik di Mesir dipilih, kemudian dikorbankan, dilempar ke dalam sungai Nil supaya sungai Nil tetap mengalir. Itu versi ringannya. Kalau kita cerita seperti ini, versi ringannya. Tetapi sebenarnya ini bukan hanya sekedar ritual atau sekedar budaya melempar satu perempuan cantik ke sungai Nil supaya sungai Nil mengalir. Bukan sesederhana itu. Itu ritual pengorbanan, penyembahan iblis yang ada pada zaman Fir'aun dulu. Ritual itu tetap ada sampai zaman Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menakluk Mesir, masih ada ritual ini, dan yang menghentikannya adalah Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab paham, ini bukan biasa, ini bukan budaya, ini bukan urusan budaya, ini urusan bahaya, ini penyembahan iblis. Oh, jadi memang berarti dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman akan selalu ada, pasti akan selalu ada ini penyimpangan-penyimpangan ini. Maka saya dengar kalau nggak salah ya, bahwa di bahasa Aramaik atau Ibrani menyembah satu Tuhan atau umat yang menyembah satu Tuhan dan berserah diri, itu kalau diarabkan bahasanya itu Muslim. Jadi di kitab mereka sendiri kalau diterjemahin bahasa Arab di part itu berserah kepada Tuhan, menyembah satu Tuhan gitu, itu bahasanya langsung jadi berubah Muslim. Saya kalau diarabkan gitu. Dan tadi ketika Ustaz bilang makan babi itu, bahkan di Injil tuh dilarang makan babi. Sahih. Di syariat Nabi Isa itu nggak boleh sebenarnya. Tapi saya pernah baca juga memang dilarang. Nah kemudian di Taurat juga dilarang. Di Taurat dilarang. Karena orang umat Yahudi juga tadi nggak makan babi. Tidak makan babi. Umat-umat sebelumnya
pernah ada yang diperbolehkan makan pernah ada babi. yang diperbolehkan. Tapi kalau Yahudi itu memang sampai hari ini nggak makan babi. Yahudi sampai hari ini. Makanya kalau kita ke Eropa, kita nggak ketemu restoran halal, kita bisa cari restoran kosher. Kosher itu makanan Yahudi, itu boleh dimakan. Karena mereka nggak makan babi. Umat Nabi Isa juga harusnya nggak makan babi. Tapi ini yang nggak nurut masih makan babi. Ada kebijakan Romawi saat itu. Sahih.